Welcome to Driven from Within. My name is Nalvin Kusnadi. Teman-teman, untuk hari ini, can I just tell you my story? Boleh nggak aku cuma mau cerita story aku seperti apa sih? Kenapa aku bisa join di home business industry ini? Guys, aku ini orangnya introvert. Beberapa dari kalian mungkin merasa kaget ya. Oh, Nalvin introvert. Gimana mungkin introvert bisa berani untuk tampil di depan kamera? Guys, buat orang yang kenal deket sama aku, yang spend time banyak dengan aku, mereka akan tahu kalau aku ini introvert. Kenapa introvert? Pacar aku sering banget komplain. Salah satu yang dia komplain apa? Aku itu sering cuma mau me time. Me time, waktu sendiri. Aku suka sendirian di rumah, cari kesibukan sendiri, kerja sendiri, dan sebagainya. Itu aku guys, suka sekali di rumah gitu. Nah, selain itu teman-teman, another sifat aku adalah aku ini orangnya gak suka bebanin orang, ya gak suka ngerepotin orang. Jadi aku ingat orang tuaku pernah cerita ke aku, dimana pas masih kecil ya, pas aku kecil, aku ini keluarga yang berkekurangan. Orang tuaku tuh susah. Terus pas kecil aku lagi jalan-jalan, aku lihat ada mainan gitu ya, ada mainan terus aku pegang. Orang tuaku bilang aku pegang, aku liatin gitu kan. And then mami aku itu kasihan sama aku. Terus dia tanya, Nalvin kamu mau mami beliin? Terus dia bilang, mami aku cerita apa yang aku lakukan guys. Aku itu cuma liatin mainannya and then aku taruh kembali ke tempatnya, aku walk away, aku pergi aja gitu. Di situ mamiku bilang, gila, Nalvin tuh anak paling baik, kayak gitu ya. Dan masa kecil itu ternyata terus ke bawah sampai aku besar juga gitu guys. Aku sekolah di Kanada, aku nggak suka, aku merasa bersalah kok aku terlalu bebanin orang tua aku untuk dalam segi financial gitu ya. Jadi pas aku sekolah, pas aku kuliah, aku coba untuk kerja juga untuk meringankan beban orang tua aku gitu. Aku kerja jadi supir valet, kerja di tukang burger, masak, nyapu, ngepel dan sebagainya gitu teman-teman. Nah, singkat cerita guys, setelah itu karena aku ini itu ya introvert kan, aku cuma mikirin diri aku sendiri aja. Pas aku kerja sendiri, itu aku tuh nyantai banget teman-teman. Aku tuh bener-bener nyantai karena aku tahu yang aku pikirin apa, cuma diri aku sendiri aja. Aku pikirin oke, aku hidup sendiri, walaupun ada pacar tapi kayak hidup sendiri gitu ya. Terus aku merasa uangku tuh cukup, kerja sama orang ini cukup gitu. Aku kerja sama orang, aku hidup sendiri tuh cukup banget. Jadi aku benar-benar nyantai, nggak ada motivasi untuk kayak berkembang lebih. Entah kenapa guys, entah kenapa tahun ini aku ulang tahun umur 28 bulan Maret. Jadi sebelum pandemic, right before pandemic ya guys. Pas aku umur 28 ini tiba-tiba pikiran aku itu berubah gitu kan. 28 nya aku jadi mulai memikirkan, oke, aku mau merit kapan ya? Aku kapan bisa beli rumah? Kapan bisa beli mobil? Kapan aku bisa punya anak? Dan aku punya uang cukup nggak untuk sekolahin anak aku? Tiba-tiba aku bisa memikirkan hal seperti itu guys. Nah, begitu aku pikirkan itu dan aku refleksi diri aku sendiri kan, aku lihat gaji aku berapa. Aku sekarang tuh kerja sama keluarga aku juga. Sama keluarga aku, kita dagang payung dan jas hujan online. Tapi aku lihat gaji aku, ya kan. Terus and then aku evaluasi diri. Oke, dengan gaji aku sendiri ini, hidup untuk aku sendiri itu cukup. Sedangkan kalau aku pingin merit, pingin punya keluarga, itu sama sekali nggak cukup. Lalu aku coba liatin kayak oke, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, potensinya itu seperti apa sih? Itu nggak akan pernah cukup guys. Kalau aku hitung-hitung ya teman-teman, kalau misalnya aku tuh pribadi, aku punya house dream, aku punya home dream aku punya lifestyle yang aku mau create, family lifestyle yang aku mau create gitu. Aku pingin punya rumah di mana rumahku itu bisa ada kolam renangnya. Aku suka main badminton, aku pingin punya bisa bikin satu lapangan badminton di rumah aku, kolam berenang, dan aku pingin punya kayak satu musik studio di mana aku bisa main musik sama keluarga aku, anak-anak aku, main musik bareng. Aku coba bayangin seperti itu dan itu rasanya kayak wow, it's super fun gitu. Itulah yang aku bayangkan gitu kan. Begitu aku bayangkan itu dan aku refleksi dengan apa yang aku lakukan sekarang,
Dan kayak financial aku, gaji aku 5-10 tahun ke depan, aku nih ngapain, yang aku lakukan ini ngapain, sama sekali nggak on track, sama sekali jauh berbeda gitu. Kayak nggak mungkin hal itu kejadian. Kalau aku hitung-hitung, aku itu perlu minimum itu, aku perlu menghasilkan 10 digit per tahun. Jadi kayak seperti 1 M lah per tahun, guys. Sedangkan sekarang, itu kan seperti ratusan juta per bulan. Mau puluhan juta aja nggak mungkin untuk apa yang aku lakukan sekarang, kalau misalnya aku nggak coba come up with something else gitu. Dari situ aku mulai kayak bingung, stres, kayak mikirin gimana ya, aku harus ngapain. Dan aku nggak suka bebanin orang tua kan, teman-teman. Aku cuma kerja sendiri, cukup untuk hidup aku sendiri. Jadi aku nggak punya uang banyak untuk dapetin modal untuk bangun bisnis sendiri. Sedangkan sebagai cowok, sebagai punya pride ya guys, aku nggak mungkin married terus kerja sama orang tua aku pingin kayak punya bisnis sendiri gitu loh. Pingin yang independen aja, mandiri. Itu yang aku inginkan. Singkat cerita, aku ketemulah ini home business opportunity, teman-teman. Home business ini aku merasa, begitu aku ketemu, aku pelajari, aku merasa wow. Kayak aku melihat ada pengharapan, ada hope, ada jalan keluar, ada solusi. Karena apa? Teman-teman, rule simple banget ya. Kalau kita mau income kita, penghasilan kita itu depends on how many people we can help. Berapa banyak orang yang kita bisa bantu. Di home business ini, itu unlimited people. I can help so many people. Semakin banyak orang yang bisa aku bantu, otomatis semakin banyak juga income bisa aku capai. Dan kayak aku tahu ini susah, nggak gampang. It's a business, right? Cuma setidaknya aku tuh tahu pasti kalau bisnis ini going well, itu aku bisa membantu aku mencapai goal-goal, target, dream aku, teman-teman. Sedangkan kalau aku kerja apa yang aku kerjain sekarang, dagang payung online gitu ya, aku nggak akan bisa mencapai dream goal yang aku mau. Seperti itu guys. Karena home business inilah, ini jadi solusi buat aku. Ini buat kasih aku pengharapan baru. Bagaimana dengan kalian? Kalian punya nggak sih dream? Kalian punya nggak sih kayak your lifestyle, future lifestyle dream? Lifestyle seperti apa yang kalian mau create? Kalian punya nggak sih? Pernah nggak sih kepikiran? Coba a year from now, setahun dari sekarang, kalian pernah kepikiran gak sih hidup kalian mau seperti apa? Memang mau kasih tau kalian, kalau misalnya kita gak pernah kepikiran ya, dan kita gak mau mikir, itu alasannya cuma satu. Karena kita udah mikir, we're trying to avoid what doesn't work. Jadi kita itu udah coba untuk menghindari apa yang kita tahu, ini gak mungkin terjadi. Jadi gak usah dipikirin deh. Teman-teman, aku mau kasih tau, don't be afraid to dream big. Jangan takut untuk punya mimpi, karena it doesn't cost you anything. Seperti aku juga, it doesn't cost me anything gitu. Tapi actually helps me to motivate me to work harder, untuk kerja keras. Nah, aku undang kalian untuk coba mulai refleksi a year from now, what kind of lifestyle that you guys wanna create. Teman-teman, kalau kalian ingin tahu home business apa yang aku kerjakan, private message me, go to my Instagram, klik my link, and then reach out to me. Aku dengan sangat senang sekali bisa bakalan share semuanya ke kalian. Nah, sudah sekian situ aja guys. This is my story. Sampai jumpa semuanya untuk my video sharing ke depannya. Thank you semua. God bless.